kekurangan menulis, membaca, tanya apa si peserta didik apakah aktif di kelas atau tidak sesuai apa. Kalau untuk sementara ini karena sekarang ini kan kita masih dalam keadaan suasana ini corona memang turun drastis lah kemampuan anak dalam membaca, menulis maupun berhitung. Ya, itu dikarenakan karena sekarang ini kan belajarnya nggak seperti dahulu kan, setiap hari masuk kecuali hari Minggu atau hari libur kan. Kalau sekarang masuknya itu hanya 1 hari dalam 1 minggu. Nah, otomatis kemampuan anak-anak itu pun dalam belajar itu berkurang gitu kan. Nah, jadi dapat kita simpulkan kalau jadwal masuknya aja satu minggu itu cuma sekali, ya udah pasti kemampuan anak itu tidak akan tercapai dia. Program-program kami itu pun tidak tercapai. Contohnya dalam jangka 6 bulan sudah pandai membaca gitu, itu nggak akan tercapai. Nah, di rumah juga kan orang tuanya belum tentu mengajari ataupun memberi les tambahan gitu. Jadi ya tidak bisa membaca gitu, banyak yang nggak bisa membaca, turun ya. Ya, karena dengan corona ini juga kan biasanya kan anak-anak itu kan semangat untuk datang ke sekolah karena nanti akan bertemu dengan teman-temannya gitu kan. Tapi karena corona ini kan mereka untuk dekat aja kan udah nggak bisa, apalagi bersentuhan secara fisiknya gitu kan. Jadi itu juga salah satu yang membuat faktor anak-anak itu malas ke sekolah. Kalau udah malas katanya kan pasti belajarnya juga gitu kan gitu. Apa yang bisa Bapak lakukan agar peserta didik ini bisa bertingkat lagi minat belajar? Salah satunya saya meminta bantuan orang tua, ya aktif meminta bantuan orang tua agar di rumah anak-anak ini diajari kembali gitu, meneruskan apa yang saya ajarkan di kelas gitu. Lewat apa? Lewat WA group saya beritahukan kepada orang tua. Kalau orang tuanya mengantar ke sekolah, saya datangi atau saya jumpai langsung, saya ungkapkan apa-apa saja yang perlu ditingkatkan dari si anak. Mungkin lebih berkonsultasi dengan orang tua murid agar lebih perhatian dengan anaknya. Contohnya gini, kalau di rumah orang tua itu harus mendampingi anaknya, jangan menyuruh kan, berbeda kan. Ada orang tua kan hanya menyuruh kamu belajar gitu kan. Nah, itu sebenarnya tidak baik dan tidak efektif. Yang efektif itu mendampingi anaknya belajar. Jadi orang tua itu betul-betul tahu ya kan, anaknya itu betul-betul belajar atau tidak. Kan ada anak ini kan cuma buka buku aja kan, kita kan nggak tahu gitu, hanya buka buku aja, dipelajarinya, dibacanya atau tidak, kita nggak tahu kan kalau kita tidak dampingi gitu. Jadi saya himbau kepada orang tua agar anak-anaknya di rumah itu didampingi belajar gitu, kemudian diberi les tambahan kalau orang tuanya itu mampu gitu. Mungkin semoga apa yang Bapak lakukan bisa membuat peserta didik lebih bertingkat lagi minat belajarnya, membacanya dan bertanya juga dan lain-lain. Terima kasih Pak atas wawancaranya. Kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.